94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Radio Temanggung, sahabat setiamu. Oke sahabat, kembali lagi bersama kita berdua di acara KSS 3G ya. Benar sekali. Sore bersama KSS 3G Ya. Dan kali ini tentunya kita sudah bersama dengan tamu-tamu spesial kita yang sudah datang. Ini udah rame ya di sini. Rame banget di studio RTFM ya. Dan langsung aja nanti kita bakal kasih sesuatu yang pastinya menarik banget untuk sahabat RT dengarkan dan simak juga di channel YouTube dari Radio Temanggung FM. Oh iya bener banget nih. Sebelum kita mulai nih, kita juga mau ingetin sahabat RT ya, kita juga lagi live di channel YouTube kita di Radio Temanggung FM. Oke, nah langsung saja kita kasih tahu narasumbernya siapa. Pokoknya bakal seru banget. Yang pertama ini sudah ada dari Mas Seno. Halo, udah gak asing nih masih sahabat RT ya. Halo Mas Seno, suaranya dong. Lupa dia kalau radio dia. Gimana kabarnya Mas Seno? Alhamdulillah hari ini sore ini sangat cerah sekali di luar. Saya juga menyapa para pemirsa ngobrol sore. Setelah salam sastra untuk kita semuanya. Oke. Dan di sampingnya ada siapa nih? Halo, ini langsung perkenalan nih. Iya, boleh. Saya sebagai guru dari SMP Remaja Parakan, khususnya guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya bersama murid-murid saya yang nanti mungkin akan perform juga. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih sudah mengundang saya dan murid saya. Terima kasih untuk KSS 3G dan juga Radio RT FM Temanggung. Oke, berarti ini Mas Seno ya sebagai KSS 3G lah anggota dari situ membawa ya teman-teman dari SMP Remaja ya. Dan Juna, sebelum kita lanjut nih, kita bakal ngobrol banyak banget hari ini. Ada satu penampilan nih dari teman-teman SMP Remaja ya. Katanya ada jinglenya. Waduh, dan ini jinglenya tuh spesial banget. Katanya ya? baru dibikin ya Mas? Iya. Wow, luar biasa. Khusus untuk KSS 3G dan RTFM ngobrol sore ini. Oke, siap. Keren. Luar biasa. Oke, ya. langsung aja kita panggil siapa nih yang mau perform nih? Yang mau perform? Di mana? Kita sudah menyiapkan tempat untuk kalian ya di sini. Wah. Oke, udah datang ya. Ini silahkan mau langsung perform? Oke. Dan langsung saja untuk sahabat RT, jangan kemana-mana, tetap pantengin RTFM. Pokoknya bakal seru banget sampai pukul 3 sore nanti. Monggo, silahkan. Kaulah pemilikku, sajak dan ruang sastra. Aku bukanlah seorang penyair, bukan juga ahli puitisi. Aku hanyalah seonggok daging yang jatuh cinta pada seni sastra. Di sini ku berdiri setulus hati, menyapamu, wahai ruang sastra. Alunan sajak selalu menggema dalam batinku. Gerakan syahdu mewakili setiap gerak nadiku. Tak hanya sekedar seni, tapi jiwa yang bersayap untuk terbang tinggi. Tak hanya sekedar seni, tapi jiwa yang bisa mengubah dunia. Kutemukan pada kau ruang sastra. Terima kasih telah menjadi belahan jiwa. Kau tunjukkan hidup jadi bermakna melalui seni, sajak, dan ruang sastra. Kaulah pemilikku, sajak, dan ruang sastra. Aku bukanlah seorang penyair, bukan juga ahli puitisi. Aku hanyalah seonggok daging yang jatuh cinta
pada seni sastra. Di sini ku berdiri setulus hati menyapamu, wahai ruang sastra. Alunan sejak selalu menggema dalam batinku. Gerakan syahdu mewakili setiap gerak nadiku. Tak hanya sekedar seni, tapi jiwa yang bersayap untuk terbang tinggi. Tak hanya sekedar seni, tapi jiwa yang bisa mengubah dunia, mengubah dunia. Ku temukan pada kau ruang sastra. Terima kasih sudah menjadi belahan jiwa. Kau tunjukkan hidup jadi bermakna melalui seni sajak dan ruang sastra. Tak hanya sekedar seni, tapi jiwa yang bersayap untuk terbang tinggi, untuk terbang tinggi. Ku temukan pada kau ruang sastra. Terima kasih sudah menjadi belahan jiwa. Kau tunjukkan hidup jadi bermakna melalui seni sajak dan ruang sastra. Kaulah pemilikku, sajak dan ruang sastra. Wow, merinding ya, luar biasa, keren banget. Ini dadakan kayak gini ini. Luar Gimana biasa kalau sekali. prepare-nya tambah panjang? Keren Iya, makanya banget. itu. Keren sekali. Ini jingle dari Ruang Sastra. Ruang Sastra ya, keren banget. Ini Sobat RT harus pantengin terus sampai pukul 3 sore nanti nih. Benar. Karena dari jinglenya aja ya udah terlihat ya seperti apa kualitas mereka gitu. Sampai jam 4 kali, sekarang udah jam 3. Oh iya. Oh iya. Oke, Siap. sampai jam 4 ya. Ah. Dan ini sebenarnya ini anak-anak ekstrakurikuler atau komunitas di sekolah atau gimana sih? Jadi gini, awalnya tuh kebetulan kan saya guru bahasa dan sastra Indonesia Iya. remaja. Terus kemudian awalnya dari pembelajaran nih, dari apa? Dari KBM Dari KBM. Iya. Terus kemudian kadang kita tuh kekurangan jam untuk membahas sastra, entah itu drama, entah puisi, novel dan sebagainya, kekurangan jam. Dan malah ini ide dari anak. Dari anak-anak malah bilang, Pak, gimana kalau misal kita buat kayak semacam ekstra di luar jam pembelajaran. Akhirnya awalnya saya sempat ragu, bisa nggak ya gitu. Terus tapi malah anak-anak yang menguatkan. Terus bisa Pak, bisa gitu. Akhirnya kita buat bisa jalan 1 tahun. Akhirnya kemudian sama dari sekolah SMP remaja diresmikan. Oh ya udah, kita jadikan ekstra bahasa dan sastra Indonesia. Oke. Yang namanya Ruang Sastra ini. Namakan Ruang sastra. Ruang sastra. Luar biasa ya antusiasme dari murid-murid, Iya. malah muridnya yang memacu ya dia. Mereka semangat banget nih kalau bicara masalah ruang sastra ini.
Keren banget nih. Ini baru opening ya. Opening. Udah kayak gini pasti sahabat RT juga menantikan penampilan selanjutnya. Benar sekali. Pasti udah dinanti-nanti terus Iya. ya. Tapi sebelum itu nih, Juna pengen tanya dulu ya ke Mas Seno ini. Mas Seno, kenapa sih kok mengajak mereka ya main ke sini ke RTFM di acara obrolan sore ya, pastinya bersama KSS 3G ini? Yang pertama, memang dari KS3G di sana sudah lama. Jadi selalu berkarya bersama, selalu ya sering sastra bersama. Ini di Ngobrol Sore ini kan suatu wahana yang baik. Apalagi sekarang ada live juga menambah bisa mensastrakan seluruhnya. Kemarin sudah dengan bahasa Jawa, sudah dengan bahasa Jerman. Sekarang saya membawa yang ini, yang generasi muda yang masih ya tarafnya SMP masih remaja. Nah ini, ya anak milenial banget gitu ya. Salah satu bentuk realnya dari KS3G bahwa sastra itu untuk semuanya gitu. Iya. Tidak cuma anak SMA atau kuliah ya, tapi juga SMP sudah mulai dari awal dari dini sudah diajarkan sastra. Apalagi di sana memang hal yang menarik yang bisa dikupas sih sebenarnya. Mungkin dengan obrolan kita lebih bisa menginspiratif orang banyak gitu tentang sastra itu mudah dan menyenangkan. Nyatanya aja tadi dengan teman-teman mukarsasi puisi jenggernya itu dibuat sendiri anak-anak loh. Iya. Ya kami hanya memberikan support dan juga mengarahkan, tapi semuanya all out itu dari anak. Makanya itu ada spirit sastra yang sebenarnya di situ. Iya, generasi para penerus ya. Iya. Ini sebenarnya ada berapa anggota? Nih. Kalau ditanya berapa anggota, banyak karena kita juga ini sudah 5 angkatan ya? Udah 5. Enggak, ini 4 angkatan, terus 5 angkatan ini yang baru. Besok tanggal 8 April ini biasanya kan kita selalu ngadain ulang tahun Ruang Sastra. Nah, ini tanggal 8 April ini ulang tahun yang kelima Ruang Sastra. Wow, selamat ulang tahun. Kita dikit ya. Ya bener-bener ya. Bener. Karena mungkin kita nggak papasan besok ya. Kita ucapin sekarang aja selamat ulang tahun. Terima kasih. Tapi sebenarnya ya Mas, apa sih yang membedakan ya sama mungkin kelompok yang lain gitu, sama Ruang Sastra ini gitu? Sama kelompok-kelompok yang lain. Iya. Yang membedakan sih nggak tahu, karena mungkin karena kita juga pelajar ya, terus ya intinya karena kita pelajar terus maksudnya dari pembelajaran kita transfusikan atau kita transfer ke ini ke ekstra ini, jadi mereka enaklah sembari mereka juga dapat nilai dari pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, kita juga udah terlatih dari ekstranya ini sendiri. Wow, luar biasa. BTW kita belum kenalan deh. Tadi yang perform siapa ya? Oh iya ya. Kita belum kenalan deh. Dari keyboardnya siapa? Dari keyboardnya tadi siapa? Yang main keyboard itu tadi ada Feliciana Iska, kelas 9. Kelas 9 ya. 3 SMP ya. Oke. Tadi Terus yang baca puisi? Yang baca puisi itu ada Kurin Aziza, kelas 9 juga. Kelas 9. Ya. Oke. Mereka masuk di Ruang Sastra ini mulai dari kelas 1. Mulai kelas. Oh. Iya, mulai dari kelas 1. Jadi kelas 1, kelas 2 sama ini lanjut kelas 9 gitu. Oke, berarti nanti kalau udah jadi alumni juga mereka masih peduli dengan Ruang Sastra itu sendiri. Oke, luar biasa ya. Berarti sampai ke alumninya tuh masih berhubungan ya. Juga ketika saya baca dan bimbing itu ada kata-kata sayap yang berkembang dan terbang. Itu disimbolkan sebagai alumni yang selalu ingin kembali ke rumahnya kan. Iya. Tapi Afika, ngomongin tentang alumni nih, nanti kita bakal ngedatangin juga alumni dari Ruang Sastra ya. Oke, yang bakal kita ajak obrol bareng di sini seperti apa kesannya selama dia itu ikut ya di Ruang Sastra ini. Oke, keren gak tuh ya? Semuanya kita undang ke sini ya. Harus dong. Oke, Sobat RT, setelah ini ada penampilan juga ya dari Kurin ya sama Fesya, bener ya? Fesya. Okay. Ada satu penampilan yang spesial banget setelah ini. Jadi sahabat jangan kemana-mana, tetap pantengin terus RTFM bareng kita, bareng KSS 3G dan juga SMP Remaja Parakan. Benar sekali. Jadi don't go anywhere, keep stay tune pastinya di 94.8 FM Radio Temanggung. Sahabat, kita berberapa ini? Berbanyak. Di sini ya. Dan kita langsung aja, kita mau menyaksikan dan juga mendengarkan penampilan dari SMP Remaja ya. Ini ada dari Kurin dan juga Fesya. Silahkan langsung mau perform. Boleh maju ke depan. Bisa menempatkan diri dulu ya. Dan mereka akan membawakan ya musikalisasi puisi. Dari siapa nih? Kita juga penasaran, nanti kita tanya aja. Oke, langsung silahkan. Dan untuk sahabat RT pokoknya harus pantengin terus sampai kelar nanti.
Oke. Ini udah siap? Udah. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Wah, biar cair Rame suasananya. ya. Apakah yang lebih tabah dari hujan bulan Juni? Aku, yaitu perempuan yang rela dan tidak dibayar. Tak ada yang lebih tabah Musim ranggas, dari hujan biar terlihat sakitnya bulan Juni. oleh mata-mata Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon luka musim berbunga mengalir, itu. biar terlihat sakitnya oleh angin Tak malam yang ada lebih yang suka lebih mencuburi bijak kaki gunung. dari hujan Atau bulan Juni. aku mesti berdarah, Menghapusnya biar terlihat sakitnya oleh jejak kau yang setiap kakinya malam yang menyeduh ragu-ragu di jalan mati itu. bersama. Tak ada yang lebih arif Bagian paling indah dari sekaligus hujan menyakitkan bulan ketika kau Juni. pergi adalah ketika dibiarkannya rindu mulai berlari kencang, yang bahkan terucapkan sebelum sempat bersarang Abah akar ini selesai. pohon bunga itu. Ketika rindu mulai berlari kencang, bahkan sebelum sempat Abah ini selesai. Kelak ketika aku mati, kelak ketika aku mati, tak akan ada namaku atau nama ayahku yang tertera di atas batu nisanku, melainkan hanya ada sejumput kalimat yang terukir dari darahku sendiri. Di sini, di bawah tanah ini, tergeletak jasad seorang perempuan yang semasa hidupnya acap kali rindu, tapi selalu rela, tapi selalu rela, tapi selalu rela, tidak dibayar. Bulan Juni dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon, diserap akar pohon. Bunga itu. Dari Huri dan Faisya, luar biasa. Walaupun tadi udah perform lagi, kayaknya tetap masih wow. Masih gitu. bahkan tambah loh ini. Tambah keren Wah, banget. Faisya, wah suaramu. Keren banget, Keren luar banget loh ya. biasa. Ini kayaknya membawakan satu puisi yang terkenal, juga ada lagu dari musisi ya kalau nggak Iya, salah ya. yang puisinya tadi musisinya namanya Amigdala, kemudian puisinya saya dari juga ngobrol sama Pak Ya ini, kita enaknya adalah punyanya Mas Sapardi Djoko Damono yang Hujan Bulan Juni. Oke, sekarang kita membahas ya Iya. tentang puisi dulu, puisi Benar. dan kenapa milih lagu ini. Kenapa Kenapa ya? digabungkan? Kalau dari saya sama anak-anak, nanti mungkin jawab Pak Seno beda lagi. Kalau Oke. kalau dari saya, Boleh. ya puisinya enak aja, enak. Terus kalau dibacakan juga enak. Terus dimusikan juga enak. Terus maknanya juga dalam. Terus sering kalau pas proses belajar mengajar juga saya sering pakai puisi ini. Jadi ya enak aja, udah familiar gitu. Iya. Terus kan maknanya juga dalam kan ini. Ini dengan judulnya yang apa ya ini ya? Lagu ini? Yang Hujan Bulan Hujan Bulan Juni. Hujan Hujan Bulan Bulan Juni. Juni. Puisi Oh. Hujan Bulan Ini Juni. dari apa? Ari Reda ya itunya ya. Terus kemudian di kemarin dimusikalisasikan sama Amit Gala itu. Amit Gala. Terus kemarin kita juga sudah DM ke DM langsung IG-nya ke Amit Gala.
Iya. langsung, Instagramnya. terus boleh silahkan gitu, terima kasih sudah. Maksudnya kita bilang terima kasih sudah menginspirasi kami, oh silahkan. Wow, keren ya. Izinnya langsung ya berarti. Izinnya langsung. Ke Alhamdulillah orangnya. dibales. Memang saya dari KS3G memang apa ya, istilah karya itu sebagai apa ya, Jangan. sebuah roh lah. Jadi kalau kita mengambil roh orang lain apa Iya, iya. apa Benar. etikanya kita, Iya, gitu. etikanya kita. Nah makanya ya paling enggak kita saling menjaga lah, menjaga kita Karena- sowan dulu, ngobrol dulu sama pihak amigdalanya kok boleh, alhamdulillah, Alhamdulillah bisa boleh, juga udah. saling support lah dalam berkarya Iya. itu ya. Jadi enak ya pas membawakannya tanpa beban gitu. Betul. Pas. Benar. Kalau untuk lagu tersebut yang tadi ini latihannya berapa lama tuh? Apakah udah setiap latihan ada nyanyi itu atau gimana? Kalau kemarin buat persiapan ini berapa kali ya? 1 minggu ya mungkin. Satu minggu yang ketemu saya 4 kali. Yang ketemu 4 kali. Sino 4 kali, tapi kita latihannya 1 minggu buat ini, buat Wow. mainin ini. Keren loh, dari jarak waktu yang dekat gitu bisa Iya. menampilkan sesuatu yang outputnya Iya. sekeren ini gitu. Dan sekarang kita bahas puisinya. Oh iya. Jangan lupa dong. ini bagiannya Mas Eno ini. Bagiannya iya, Mas Mas Eno Eno. kalau ini. Gini, saya sangat suka sekali dengan ngefans lah, salah satunya dengan Bapak Sastra kita. sastra kita, salah satunya Bapak Sapardi Sapardi Djoko Damono. Iya. Saya juga membaca dan mereferensi dari sumber lain bahwa Hujan Bulan Juni adalah kerinduannya Mas Sapardi tentang hujan dikala paceklik. Iya. Ini kan suatu hujan yang tidak pada mestinya. Hujan di waktu yang panas, kemudian kalau orang Jawa itu ada sungupnya, ada udara yang keluar dari tanah Iya. yang karena ada air hujan itu. Ketika Mas Sapardi itu berada di tengah kota Surakarta, ia pindah ke daerah pinggir Surakarta dan menghasilkan puisi ini. Gitu. Iya. Kalau dari Pak Seno ya Iya. dari KSS 3G. Kalau dari saya sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia Boleh nih, Mas Yahya. kalau pas proses pembelajaran gitu, pas pembelajaran, kalau yang saya baca itu kan beda ya ini kan Iya. dari Pak Seno ya. Kalau dari Iya, tafsir juga pasti- iya. pasti sastra Makanya ini itu tentang kayak apa ya, Berbeda pandangan. kayak berbeda ketabahan pandang. dan kejujuran akan suatu kasih sayang. Jadi bahasa tabah di sini kan juga ada apa ini, ada yang tak ada yang lebih tabah. Jadi intinya tuh tabah banget gitulah. Ya. Bapak seperti Djoko Damono ini menggambarkan tentang tabah yang sangat apa ya? Sangat tabah Ya, gitu. pokoknya tabah banget lah istilahnya. Tanpa syarat dan tanpa tanpa isyarat. syarat dan tanpa apa? Tanpa Isyarat. syarat dan tanpa isyarat, benar sekali. Kemudian di sini juga ada apa tuh yang bijak tuh? Yang mana yang bijak? Bijaksana. Yang tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, tak ada yang, nah ini tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Pokoknya intinya bijak dan arif banget. Pokoknya gimana ya? Nggak harus semuanya di apa ya? Di Apa yang kita inginkan kita Itu bisa terbalas. terbalaskan, Iya. tapi nggak semua,nya kan. Jadi Iya. ya punya kita harus bijak di sini dan harus arif itu. Pelajaran kehidupan sekali ya pelajaran ini ya. kehidupan sekali. Pelajaran kehidupan. Yang mana, yang mana Dan juga kita tambahan lagi juga What? tadi juga dibalut juga sampai amigdala juga. Oh, dibalut. Iya. Dia tidak Oh, benar, tidak benar, setuju kalau ada yang lebih tambah lagi ya, yaitu adalah perempuan yang rindunya tidak terbalas hingga menjadi jasad. Perempuan itu. yang Nah ini dia yang aku maksud di mix gini loh. Berarti Iya. Kayak apa ya? Kayak di dalam sastra itu sastra dilawan dengan sastra gitu. Iya. Gitu. Dua karya yang dijadikan satu. Iya, dan maknanya pun emang dapat banget gitu. Dalam Ditambah banget. dengan tadi ada yang nyanyian gitu ya, Iya. terus dicampur dengan puisi, jadilah yang sangat luar biasa kayak gitu. Dan ini satu puisi dari Sapardi Djoko Damono ini karya beliau juga dikagumi sama anak-anak milenial ya. iya. Bener banget. Dan kemarin ketika beliau berpulang juga kayaknya banyak juga Iya, yang bagus ini Oh. juga sih. Oh, iya, bener-bener. update gitu. Bener. Iya, iya, iya. Anak-anak Di milenial Twitter juga banyak tuh yang Bener. yang bahas ini bener. Iya. Kayaknya anak-anak milenial juga mulai mengenal sastra, Oh, salah benar. satunya dari beliau ini. Wow, Keren jasa yang ya. sangat luar biasa sekali ya. Patut kita contoh ya seperti Benar. ini gitu ya. Mudah-mudahan dengan ini juga yang tadinya nggak tahu Bapak Sapardi Djoko Damono jadi tahu ya. Iya. Tahu. Googling sahabat RT. Di Google udah banyak gitu ya, tinggal belajar di sini Karya yang gitu. lain dari Mas Sapardi Oh, juga. nggak cuman ini. Iya.
Mungkin kan setiap orang berbeda-beda juga Iya. gitu ya. Yang Seperti mewakili yang mana sih sebenarnya? Iya, mewakili perasaan kita seperti Nah, apa benar sih banget. gitu. Benar. Banyak sekali pesan-pesan kehidupan yang bisa kita ambil ya dari sastra ini, dari lagu tadi, dari musisi yang digabung, dari puisi menghasilkan sesuatu yang baru, Iya. yang buat kita itu juga fresh juga. Iya. Pertama kali kita lihat juga di sini kan Di sini, Gina? iya. Luar biasa. Dan ini kita mau bawakan acaranya langsung gitu loh. Wah. Satu kehormatan juga buat kita Luar bisa biasa menyaksikan ya. Oke, setelah ini masih ada penampilan ya. Sahabat Arda juga nanti ditunggu, pokoknya masih ada penampilan lagi dan kita akan menghadirkan nih Iya. alumni Yes. alumni dari Ruang Sastra sendiri Ruang ya. Sastra ini. Nanti seperti apa pengalaman dia ya sampai sekarang ini pokoknya ya di Ruang Sastra pastinya. Dan untuk sahabat RT jangan kemana-mana, tetap di sini saja. Pasti barengan kita berdua ya di obrolan sore. Tentunya di 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Aku karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedus dan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kan, tak perlu sedusa dan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Luka dan bisa berlari. Berlari, 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 hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Luka dan bisa berlari. Berlari, 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 hingga hilang pedih perih. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
Wow. Selalu keren, selalu keren. Udah 3 kali, tetap keren ya. Gimana kalau nanti 4 kali? Kita jadi fansnya nanti. Oke nih, kayaknya puisinya nggak asing deh Mas Yono. Kayak kita sering dengerin deh. Ya. Kita denger, kita juga pernah baca deh kayaknya. Apa sih ini, puisi apa sih ini? Kayaknya saya juga pernah baca juga itu. Jadi gini, kalau dari saya sih ini adalah pembaru sastra Indonesia. Ini Hairil ini adalah puisi yang kita bisa melihat keindonesiaan kita itu dari Hairil. Iya. Gitu. Dia awalnya dari perpindahan dari pujangga lama yang menggunakan rima, yang menggunakan kayak pantun-pantun, kayak lagu-lagu itu, kayak gurindam-gurindam itu. Tapi Hairil sangat istilahnya sangat bebas berekspresi. Dia bisa sedih, dia bisa seneng, dia bisa sangat rapuh sekali. Seperti juga Sapardi juga dan Hairil ketika sebelum kematiannya juga dia bisa meramalkan sendiri kematiannya, bahwa seorang sastrawan, seorang yang mempunyai jiwa seni, jiwa sastra itu bisa mengetahui dirinya sendiri karena dia tidak pernah bohong dengan dirinya sendiri, seperti itu. Wow. Oke. Dan tadi pun puisi ya yang dibawakan oleh Huirin, benar sih tadi? Huirin. Dan Veisya itu adalah judulnya Aku ya. Iya. Dan itu ya judul puisi itu ya sangat tidak asing gitu loh buat kita gitu loh. Udah terkenal banget. Iya, udah terkenal banget soalnya. Ini ya. Tapi ini dibawakan dengan sesuatu yang baru. Dibuat sebuah lagu dengan musik, dikemas jadi hal yang baru gitu. Dan luar biasa banget. Luar biasa banget sih ya. Dan Vega, bukan hanya itu yang luar biasa, tapi kita sudah mendatangkan alumni. Waduh, luar biasa ini. Dari Ruang Sastra sendiri ya. Halo, selamat sore. Siapa ini kita panggilnya? Perkenalkan, nama saya Dirani Laksmita Putri. Saya alumni Ruang Sastra angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Oh, panggilannya apa nih? Tiara aja. Tiara ya. Tia berarti ya. Bukan. Tiara. Oke. Mbak Tiara, gimana kesannya ikut Ruang Sastra? Banyak banget sih, awalnya tuh kayak masih pemalu, masih belum pada kenal, bahkan malu-maluin ya. Malu-malu. Sekarang tuh pengalaman tuh udah banyak banget. Kita belajar dari hal yang kecil dulu. Kita belajar dari hal kecil, kita bareng-bareng diolah, bareng-bareng kompak. Pengalamannya banyak banget. Terus yang pertama jadi nggak malu, jadi kayak pede gitu. Setelah latihan drama, tampil tuh kayaknya lega banget gitu. Tapi banyak banget sih pengalamannya di Ruang Sastra. Gimana nih, boleh diceritain kegiatannya apa aja yang pernah diikuti? Terus ada pengalaman yang seru apa aja selama di Ruang Sastra ini? Jadi Ruang Sastra itu tahun kemarin ikut lomba teater di kabupaten, itu alhamdulillah juara 3. Wow, keren. Jadi latihannya tuh benar-benar perjuangan banget sampai malam. Terus teman-teman juga tapi kompak, bisa semuanya bisa ikut kerjasama gitu, nggak individual, tetap kompak bersama-sama gitu. Dan saya juga bangga sekali karena saya juga ikut dari bagian dari mereka gitu. Oke. Jadi memang latihannya cukup kalau setingkat SMA sih hal yang wajar. Tapi kalau se-SMP dengan pressing yang gitu saya juga apa bisa ya, ternyata kok juga mereka saya juga sependapat yang dikatakan Pak Yaya, saya juga mendapat spirit dari anak-anak gitu. Iya. Itu sih, jadi latihan sampai malam, sampai nginep. Ya itulah hal yang sampai sekarang masih berkesan sih. Buat saya pribadi dan mungkin teman-teman yang alumni yang di luar sana sih. Tapi Tiara, kita pengen tanya ya, perbedaan kamu ya mungkin sebelum dan sesudah ikut dari Ruang Sastra ini. Secara Ruang Sastra kan ekstrakurikuler ya, dan mungkin pandangan teman-teman di sana, opo sih melu ekstrakurikuler. Nah itu gimana? Pakai sastra ya. Nah itu. Padahal kalau kita ikut sastra itu banyak banget manfaatnya. Nah mungkin bisa dijelentrehke dulu ya perbedaan sebelum sama setelah nih. Jauh banget sih kalau menurut saya. Saya tuh dulu awalnya ikut itu pendiam anaknya, jadi malu gitu. Terus setelah ikut Ruang Sastra kan banyak latihan, itu nggak cuma pede di hal drama, di semua hal. Bahkan waktu praktek lainnya jadi ikut pede gitu. Jadi nggak cuma hal dalam puisi, dalam drama tuh nggak. Bahkan dalam semua bidang jadi ikut kayak bisa gitu.
Itu sih Oke. jauh banget. Tapi kita bisa lihat loh, Tiara ini public speakingnya juga bagus Lumayan, banget ya. Berarti kan berani secara gitu. tidak langsung berarti sastra itu membentuk karakter Iya. ya. Ya, benar. itu bisa jadi sih ya. Dan memang berarti ekstrakurikuler ya apapun lah ya, bukan hanya sastra saja. Itu banyak manfaatnya ya. Jadi kita juga mungkin bisa mengedukasi untuk teman-teman di luar sana mungkin ya, yang biasanya nganggap ekstrakurikuler alah sibuk tok marahi ya. Itu tuh jangan seperti itu persepsinya ya. Justru malah kita nyemplung di situ, itu bakal banyak pengalaman ya yang belum kalian dapat di ruang sekolah kalian gitu. Dan salah satunya sastra ini ternyata membuat banyak hal berdampak positif Iya. kepada para muridnya, para anggotanya. Jadi mungkin sahabat RT di rumah mungkin yang masih bimbang ya belajar Iya. sastra, ini kita bisa lihat sendiri nih di depan mata Nah, kita. Dan ini. sahabat RT juga bisa langsung mendengarkan ya bagaimana anak-anak ini luar biasa. Dengan sastra yang ada, mereka bisa mengembangkan mengembangkan apa yang ada di dalam diri mereka. Mereka berani tampil dengan teman-teman mereka bisa bekerja sama dengan output yang mereka hasilkan. Iya, benar. Bisa dilihat dan didengar sendiri. Gimana Oke. kerennya gitu. Iya, dari tadi udah kita lihat bareng ya, dari Hurin, terus juga Faisya, sekarang juga ada alumni yang testimoninya sangat luar biasa. Kayak apa ya testimoni gitu. Oke, ini ternyata keren-keren banget ya. Benar Setelah ini sekali. kita masih akan ngobrol banyak lagi ya. Ada ini Mas Yahya atau mau sama siapa sih? Tiara lagi nih kita habis ini. Oke, siap nanti ya. Dan pokoknya untuk sahabat RT jangan kemana-mana, nanti ada segmen terakhir. Segmen ya, terakhir. untuk membahas seperti apa sih kesan dan pesannya mungkin ya untuk ruang sastra ataupun yang lain juga teman-teman yang di luar sana gitu Boleh ya. nanti kita panggil deh. Tadi ya udah perform, kita tanyain dikit-dikit. Wah, itu nanti tuh bisa yang maju paling ke penting tuh. sini ya. Biar kita dengar suaranya kalau ngomong tuh gimana gitu. Oke, siap ya. Pokoknya sahabat RT jangan kemana-mana, tetap pantengin RT FM saja di obrolan sore pastinya di 94.8 FM. Radio Temanggung, sahabat setiamu. Ah ya, berbanyak pastinya di Berbanyak. acara obrolan sore. Oke, bersama KSS 3G dan Ya. juga SMP Remaja Parakan ya. Benar sekali. Oke, nih di Dimana- segmen terakhir. Oke, langsung aja deh. Aduh, udah kayaknya nggak sanggup ya mau perpisahan gitu. Udah terlalu asik mendengarkan mereka perform. Waduh, kalau mandang sastra gimana kalau dalam perpisahan itu? Ya sesuatu yang sendu tapi mungkin ada harapan untuk bisa Oke. kembali kan itu ya. Itu yang Gitu kita ya. Ada aja ya gitu ya kata-katanya. Ya ada, harus Itu dong. kan Harus. kalimat yang sakti. Ketika ada perpisahan pasti ada suatu harapan untuk kembali itu. Oke, siap. Pesan ini, Mas Eno quotes of the day. Ya. Oke deh, kita ke kesan aja deh, kesan dan pesan nih untuk kemajuan sastra ya. Benar sekali. Dari siapa dulu nih? Yang Mungkin dari yang muda-muda dulu deh. boleh. Atau juga untuk pesan untuk teman-teman di luar sana gitu. Pokoknya buat teman-teman di luar itu jangan mandang sastra itu dari luar. Karena kalau dari luar kita anggap remeh, banyak orang yang meremehkan. Tapi kalau udah terjun di dalam sastra, asik banget kalau menurut saya. Saya udah ngalamin sendiri ya, jadi berbagai pengalaman gitu. Asik banget sih kalau udah. Karena sastra itu bukan cuma puisi, drama, tapi banyak bidang gitu. Jadi asik banget sih kalau misalnya. Pokoknya yang di luar sana jangan ragu ikut sastra. Mendalami ilmu sastra itu asik banget. Karena Dan mudah jangan lupa. Iya mudah tentunya. Benar. Tapi dengan hati kalau udah senang itu mau apapun tuh tetap senang. Kalau gitu. Iya ya. Jadi ya itu, jangan mandang dari covernya ya. Iya. Don't judge book. Ya. Don't just book by Nah, itu. cover gitu. Oke. Oke. Sastra Dan- tuh pokoknya luas ya, nggak cuma 1-2 hal doang gitu. Banyak sayapnya. Iya. Tuh pesannya. Oke, lanjut deh. Lalu ada Mas Ino gimana? Saya akan mencoba merangkumkan jadi Oke. merangkum bahwa sejatinya sastra itu adalah kita belajar hidup dari sastra. Dan sastra juga sebagai apa ya, pedoman hidup kita dengan santun dan sangat luwes. Sastra bisa menangkap semuanya, Ya. baik sehalus setabah Sapardi Djoko Damono atau kita bisa
berkata keras seperti Hairi Anwar. Itulah sastra. Tidak ada sesuatu yang ditutupi, semua jujur dari hati. Makanya orang yang terbentuk dari sastra itu dari hati, bukan dari covernya yang bertipu-tipu daya tapi tidak ada isinya, tapi ada isinya biar tidak menipu. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Mas Seno, keren banget hari ini. Dan sebelum kita closing nih, kita pengen denger deh suaranya dari Huri sama Faisya. Ayo sini dong. Ayo kita closing bareng-bareng yuk. Kita Ayo, closing sini, yuk. sini. Kalian mau nyamain harapan nggak buat sahabat-sahabat RT tentang sastra? Iya, langsung aja ke kamera aja ya. Boleh. Siapa dulu? Siapa nih? dulu? Pingsut boleh. Sweet. Iya. Dari Faisya dulu aja nggak apa? Bentar. Ini belum hidupin. Iya langsung. Harapan. Harapan kedepannya untuk ruang sastra sendiri. Aku berharap banget buat ruang sastra supaya lebih maju, terus lebih banyak peminatnya dan pokoknya lebih asik lagi dari sebelumnya. Oke. Dan untuk Furin, Saya berharap nanti ruang sastra kedepannya tambah banyak peserta, tambah lebih maju, lebih ya itulah intinya. Oke, siap. amin. Semoga terwujud ya. Dan saatnya nih kita harus closing. Waduh, sedih banget nih. sedih banget sebenarnya ya. Kita udah canda tawa bareng tadi ya. Seru kan? Seru nggak? Wah seru banget. Oke, kapan-kapan kita kesini lagi, kita bareng-bareng lagi, tampil lagi ya. Ya, dan Mas Rino terima kasih sudah mengajak mereka, membawa mereka ya SMP Remaja Parakan ini. Teman-temannya luar biasa. SMP Remaja Parakan juga terima kasih kedatangannya. Keren banget, luar biasa. Sukses terus ke depannya ya. Bisa bersastra terus sampai akhir hayat lah. Ya, amin. Oke, siap. Amin. Ya, Dan langsung aja. saatnya kita pamit undur diri ya. Vega di sini pamit undur diri. Nah, Juna juga pamit undur diri, sahabat RT. KSS 3G dan SMP Remaja Parakan juga pamit undur diri. Terima kasih kebersamanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.